Assalamualaikum. Balik lagi nih di channel aku. Cewek ini berubah jadi monster tanaman, guys. Hingga ia dikurung sama orang tuanya di ruangan bawah tanah rumah mereka. Dan perlahan-lahan, cewek ini berubah menjadi monster pohon. Serem banget. Begini ceritanya. Namaku Kristi. Aku berumur 15 tahun. Apakah orang terdekatmu membatasi kebebasanmu? Rumahku benar-benar terasa seperti penjara karena ayahku selalu mengendalikan aku dan ibuku. Tapi bahkan dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padaku. Aku bercita-cita untuk bepergian ke Asia Selatan sejak aku menonton program TV saat aku masih kecil. Burma, Bangladesh, Nepal. Tapi aku bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana aku bisa mewujudkan mimpiku. Ketika aku tidak di rumah, ayah akan menelponku ratusan kali sepanjang hari untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Seolah-olah aku anak kecil. Aku bahkan tidak bisa pergi ke pesta sekolah, apalagi ke Asia. Di rumah, ada kamera di mana-mana. Setiap kegiatan kami direkam. Ibuku juga menderita. Ayah tidak mengizinkannya bekerja. Dia hanya berdiam di rumah dan hampir tidak bisa pergi kemanapun. Akhir-akhir ini, begitu ayah pergi bekerja, dia akan mengunci dirinya di ruang bawah tanah. Ayah adalah tyrant yang sebenarnya. Suatu hari, aku melihat ada sesuatu yang aneh mulai tumbuh di kakiku. Tumbuhan menembus kulitku seperti duri yang ada di mawar. Aku mengoles antiseptik dan mengenakan celana panjang sehingga tidak akan ada yang melihat. Hari berikutnya, tumbuhan ini berkembangnya lebih besar. Tentu saja, hal pertama yang aku lakukan adalah menunjukkannya kepada ibu. Dia ketakutan, matanya terbelalak. Dia bilang, itu pertanda buruk. Aku bertanya, sepertinya aku harus pergi ke dokter? Tidak, mereka tidak akan dapat menolongmu, katanya. Jangan bilang pada siapapun. Akhirnya, aku tidak memberitahu siapapun, terutama ayah. Tetapi, beberapa hari kemudian, pertumbuhannya sudah menyebar ke seluruh kakiku. Sepertinya cabang-cabang pohon kecil. Ketika ibu melihatnya, dia mengatakan sebuah fakta. Ayah benar-benar sudah gila, dan jika kamu mengatakan bahwa kamu sakit, dia akan menguncimu di rumah untuk selamanya. Tapi ibu punya rencana. Dia tidak bisa menceritakan semuanya kepadaku, tapi dia berjanji dia akan menyiapkan segalanya. Dia berkata bahwa kami akan segera melarikan diri dan semuanya akan baik-baik saja. Aku sangat takut, tetapi aku ingin mempercayainya karena dia adalah ibuku. Untuk menenangkanku, dia memasakkan aku makan malam yang lezat. Tapi itu berakhir dengan tragis. Pada awalnya semuanya baik-baik saja. Kami makan stik daging sapi muda favoritku dengan asparagus dan kacang hijau. Ibu bersikap sangat normal, tidak membicarakan tumbuhan di kakiku dan tidak mencoba menebak penyebabnya. Selesai makan, ia membawa teh dan pai apel. Setelah memakannya, aku merasa kepalaku menjadi berat. Tubuhku terasa aneh dan kakiku menjadi dingin. Rasanya dunia seperti mencair dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa berkata, "Ibu, badanku terasa sangat aneh." Dan aku pingsan. Aku terbangun di ruangan yang asing dan gelap. Aku menggedor pintu dan berteriak. Kepalaku sakit. Seolah-olah kepalaku adalah rebana boneka voodoo. Ibu muncul. Dia mengatakan bahwa kemarin perang kimia telah dimulai di seluruh dunia dan untuk menyelamatkan diri, kami bersembunyi di bunker. Tempat apa ini? Mengapa keluargaku memiliki bunker? Ayah benar-benar sudah gila. Tapi di mana dia? Ibu tidak menjawab. Lalu dia berkata bahwa aku perlu mendapatkan vaksinasi karena tumbuhan di kakiku adalah tanda pertama dari penggunaan senjata kimia. Ibu membawa kotak P3K. Aku mempercayainya. Dia menyuntikku dengan sesuatu dan aku tertidur. Tetapi, hari berikutnya aku merasa bertambah buruk. Kulit yang tertutup oleh tumbuhan terasa sakit dan kakiku mulai berubah seperti kulit kayu. Aku sangat ingin keluar dari ruangan ini. Aku merasa mungkin aku akan tumbuh menjadi pohon di dalam bunker ini. Tiba-tiba, aku mendengar ibuku menjerit di kamar sebelah. Dari suaranya, sepertinya ayah telah menyerang ibu. Aku sangat takut, tapi kemudian dia terdengar sudah lebih tenang. Terdengar langkah ayah berjalan menuju kamarku. Aku membeku ketakutan. Aku tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Sepertinya aku kehilangan kesadaran. Mungkin karena aku ketakutan. Pada saat itu, aku sangat takut pada orang tuaku sendiri. Aku terbangun di kamar rumah sakit. Di sampingku, ada ayah yang memegang tanganku. Dan entah bagaimana, ternyata ibu menderita skizofrenia ringan. Ibu terpaku pada ide serangan kimia, perang, dan akhir zaman. Ayah sangat mencintainya, jadi kami memutuskan untuk merawatnya dan mengobatinya. Tapi sebenarnya, kondisinya sangat buruk. Selama ini, dia membangun bunker di ruang rahasia, di mana dia menyembunyikanku di ruang bawah tanah. Ketika dia melihat adanya tumbuhan yang tumbuh di kakiku, itulah saat yang tepat untuk bertindak. Dia pikir itu adalah serangan kimia pertama.
Ibu memasukkan pil tidur ke dalam makananku, memecahkan kamera di rumah, dan membawaku ke bunker. Ayah nyaris tidak dapat menemukanku. Dan ibu, sekarang dia ada di rumah sakit jiwa. Aku merasa kasihan kepadanya karena sebenarnya dia tidak bermaksud untuk menyakitiku. Pertumbuhanku merupakan penyakit langka, epidermodysplasia veriform. Rumit kan? Hanya ada sedikit orang di dunia dengan penyakit yang sama. Misalnya, seorang gadis dari Bangladesh. Ayah berjanji bahwa aku pasti akan bisa menemuinya, karena penderita penyakit ini sangat dikit. Maka untuk saling mendukung tidaklah buruk. Selain itu, impianku untuk pergi ke Asia Selatan akan menjadi kenyataan. Apakah kamu siap jika orang terdekatmu ternyata berbeda dari yang kamu bayangkan? Mereka dan rahasianya yang menakutkan. Ceritakan pada kami di kolom komentar. Sukai video ini dan berlangganan ke saluran ini.